warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang kita pelajari pada hari ini akan menyerap langsung dengan sempurna ke dalam otak kita. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya, Nak. Ya, terima kasih ya, Bakti. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yuyun hadir. Nur Hamika ada? Mirza Nuria? M Bakti? Oh iya, ketua kelas tadi ya. Nurul Layal hadir ya. Desi Indasari? Ya. Baiklah, kelas ini semuanya masuk ya, aktif semua untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, di sini kalian pasti sering kan mendengar dan menonton berita di radio ataupun televisi. Pasti sering kan? Atau juga membacanya di koran dan majalah. Banyak sekali kan media yang bisa kita baca atau lihat untuk mengetahui tentang berita. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang kita ketahui, di masa sekarang ini wabah COVID tahun ini semakin tinggi. Banyak sekali berita yang tersebar dan tidak tahu kebenarannya. Maka dari itu, kita sebagai pembaca yang bijak, kita seharusnya mencari sumber berita yang terpercaya, baru menyimpulkannya. Informasi itu benar atau tidaknya. Maka dari itu, materi kita hari ini akan mempelajari tentang teks berita. Teks berita ya. Sebelumnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa itu berita? Ada yang tahu? Apa itu berita? Ya, tadi siapa yang jawab tadi nih? Yang malu-malu, ayo jawab. Bakti ya? Informasi, benar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Peristiwa yang sedang terjadi? Benar sekali. Ada lagi, Nak? Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskannya. Berita adalah laporan peristiwa fakta atau pendapat opini yang aktual, terkini, menarik dan penting. Jadi, kita sudah tahu kan apa itu berita? Nah, kemudian ada yang tahu tentang unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita terbagi menjadi 6. Unsur berita terbagi menjadi 6, yaitu 5W plus 1H. Apa saja 5W plus 1H? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Atau yang sering kita kenal, what, when, where, why, who, how. Sampai 6 kan itu? Ya. 5W plus 1H bisa kita sebut juga dengan adik Simba tadi ya, yang apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apa tadi? Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Apa peristiwa yang sedang terjadi? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Kapan peristiwa tersebut bisa terjadi, dan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Di mana peristiwa tersebut terjadi, dan siapa yang terlibat ke dalam peristiwa tersebut? Paham ya? Sampai di sini paham ya semua? Baiklah, jika paham, di sini Ibu akan membagikan teks berita seperti yang tertera di dalam papan tulis ini, Nak. Kebakaran kios gas LPG. Silakan kalian baca, kalian pahami kira-kira isi dari teks berita tersebut. Mengenai tentang apa berita di sini memiliki unsur 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Setelah kalian baca,
Dari isi tersebut kalian bisa melihat ketika di dalam teks berita itu adakah unsur dari 5W plus 1H yang ini tadi. Baiklah, Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang untuk mengerjakannya. Silakan ya. Nanti namanya yang dipanggil silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari jawabannya tadi. Ya, silakan ya. Kasih waktu 10 menit. Sudah selesai semua anak-anak? Baiklah, jika selesai semua, silakan namanya yang Ibu panggil untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari tugasnya yang ini tadi. Panggil dulu ya. Yuyun, silakan maju nak. Ya. Baiklah, itu tadi jawaban dari Yuyun ya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Yuyun. Ya. Jadi Ibu perkuat lagi ya dari jawaban teman kalian tadi. Apa kebakaran gas LPG? Kebakaran gas LPG. Gas LPG. Siapa yang terlibat ke dalam berita tersebut? Peristiwa tersebut. Siapa yang terlibat? Warga Kecamatan Gandus, Palembang. Ya, benar. Di mana? Di mana peristiwa tersebut bisa terjadi? Di Kecamatan Gandus, Palembang. Ya, benar. Lagi nih. Mengapa? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Karena arus aliran listrik yang konslet. Mana ini tadi? Karena arus aliran listrik yang konslet menyebabkan kebakaran. Lagi nih. Mengapa? Sudah ya mengapa tadi ya. Terus bagaimana? Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Peristiwa tersebut bisa terjadi karena aliran listrik yang konslet yang mengakibatkan ledakan lalu menjalar ke seluruh rumah warga. Iya. Baiklah, sampai sini paham anak-anak? Baiklah. Jika paham, adakah yang ingin bertanya dari materi yang Ibu berikan pada hari ini? Baiklah. Jika tidak ada, di sini adakah dari kalian yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan. Ada yang mau? Ya. Sujana, silakan disimpulkan, Nak. Baiklah, Ibu perkuat lagi ya. Dari kesimpulan menurut si Sujana tadi, maaf ya. Dari kesimpulan Sujana tadi, berita adalah laporan peristiwa, fakta atau pendapat, opini yang aktual, terkini, menarik, dan terpercaya. Nah, sudah paham ya? Jadi, jika kita ingin membuat berita, kita harus memperhatikan dulu unsur yang terkandung dalamnya, yaitu unsur 5W+1H ini tadi. Baru kita bisa membuat berita. Nah, anak-anakku sekalian, dari berita tadi yang bisa kita kenal dengan adik Simba ialah apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi kalian sudah tahu ya cara mencari unsur dari 5W+1H-nya tadi. Ya, baiklah. Jika sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas mencari berita melalui koran, terserah koran apa saja yang ada di dalam berita tersebut. Sudah dicari, kalian tempel koran itu ke dalam buku tulis kalian. Ya, jika sudah, kalian cari unsur dari 5W+1H-nya tadi. Waktu pengerjaannya selama 1 minggu dan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya ya, Nak. Baiklah, selesai. Terima kasih atas waktunya anak-anakku sekalian. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.